Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, pejabat Gubernur Saprizal ZA bersama instansi terkait membahas rencana persiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai pada bulan Juli mendatang. Di samping itu, 500 sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar dan SMP dipastikan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Penjabat Gubernur Kalsel di Banjarbaru belum lama tadi memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di Satuan Pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan. Dikatakan Saprizal, dalam mengambil keputusan terkait pembelajaran tatap muka ini harus ekstra hati-hati karena ini menyangkut masalah kesehatan dan keselamatan manusia. Di antara arahannya, semua guru harus sudah menjalani vaksinasi sebelum melaksanakan PTM di sekolah. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam PTM adalah persetujuan dari orang tua. Tetapi satuan pendidikan harus tetap memfasilitasi pembelajaran secara daring bagi orang tua yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka. Bentuk tanggung jawab guru terhadap sekolah. Jadi kalau nanti kita sudah mau siap mulai tapi ada guru dua yang belum, ini gimana? Lobby ya gurunya supaya terbentuk tanggung jawab. Dan vaksin ini bukan untuk melindungi orang lain. Saya vaksin untuk melindungi murid, bukan. Vaksin ini untuk melindungi guru, bukan untuk melindungi murid. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M. Yusuf Effendi mengingatkan, sesuai SKB 4 Menteri, pihaknya telah memberikan arahan kepada satuan pendidikan untuk mempersiapkan pelaksanaan PTM tersebut. Kita tidak mengharuskan seluruhnya, dan bahkan bisa kita kerucutkan lagi lebih sedikit daripada itu. Benar-benar memenuhi syarat. Karena kan keinginan sekolah barangkali bisa mengajukan untuk pembelajaran tatap muka, tapi belum tentu dia terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi nanti yang memenuhi syarat yang akan kita teruskan di pembahasan dengan Satgas COVID-19 Provinsi. Nah nanti setelah itu, apa rekomendasi Satgas nanti kan bahan atau referensi Pak Gubernur untuk mengambil keputusan. Dari semua sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kalsel, hanya ada satu sekolah di tiap jenjang di tiap kabupaten kota yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Semua sekolah yang dipilih telah memenuhi kriteria dapat menggelar pembelajaran tatap muka, yakni ada 12 SMA, 11 SMK, dan 6 SLB sebagai plotting PTM. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kesiapan tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny saat ditemui di ruang kerjanya di Martapura. Untuk tahap pertama, sebanyak 89 sekolah telah memenuhi persyaratan melaksanakan PTM. Selanjutnya pada tahap kedua, ada 411 sekolah yang telah melengkapi dan memenuhi syarat sesuai keputusan bersama 4 menteri. Meski begitu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM, apalagi tren kasus COVID-19 secara nasional mengalami lonjakan. Menurut Liana, saat ini sudah 90% tenaga pendidik dan kependidikan sudah melakukan vaksinasi lengkap. Ia pun berharap ke depannya semua sekolah dapat melaksanakan PTM dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kami memberikan izin, jadi syaratnya selain sudah mengajukan permohonan tatap muka ke Dinas Pendidikan disertai berkas-berkas yang lengkap, yang kedua seluruh gurunya serta tenaga kependidikannya sudah harus divaksin 2 kali vaksin. Untuk Kabupaten Banjar, guru PAUD, SD dan SMP yang sudah divaksin tuh sebanyak 90% sudah. Tetap mengharapkan dan mengharuskan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan disiplin yang tinggi, menjalankan protokol kesehatan yang ketat, karena kita tidak ingin terjadi klaster-klaster baru di sekolah, tidak ingin ada penularan di sekolah.
Di antara syarat menggelar PTM adalah penerapan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta peran orang tua siswa dalam menjaga imunitas tubuh anak, seperti sarapan di rumah, membawa bekal sendiri, dan mengkonsumsi vitamin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, sekolah di bawah naungan kantor Kementerian Agama di Hulu Sungai Selatan merencanakan pembelajaran tatap muka dimulai 12 Juli mendatang. Alasannya karena semakin banyaknya permintaan orang tua siswa agar sekolah tatap muka segera dimulai kembali. Bukan itu saja pemirsa, pembelajaran secara online juga berdampak pada siswa dan para guru yang sudah setahun lebih ini belum saling mengenal satu sama lain. Namun hal ini masih menunggu persetujuan dari tim penanggulangan COVID-19 setempat. Pembelajaran secara online yang selama ini diterapkan untuk menghindari penularan COVID-19 di sekolah ternyata berdampak pada banyaknya keluhan orang tua, terutama perubahan sikap anak yang lebih cenderung bermain handphone dalam kesehariannya selain saat waktu belajar, bahkan sering beralasan sedang mengikuti pelajaran apabila diberi teguran oleh para orang tuanya. Padahal setelah diteliti, para siswa tersebut bukanlah mengikuti pembelajaran, melainkan sedang asik bermain game online atau lainnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan, Saribudin, menyatakan keluhan para orang tua tersebut sudah lama diterima pihaknya dan sudah pula Kantor Kementerian Agama meminta persetujuan dari tim penanganan COVID-19 di daerah ini. Bukan itu saja, pembelajaran secara online juga berdampak pada siswa dan para guru yang sudah setahun lebih belum saling mengenal satu sama lain. Untuk dampak sekolah daring itu yang pertama itu guru dan murid itu tidak kenal lagi. 1 tahun tidak ada yang kenal itu dengan muridnya itu, dengan siswanya. Dan itu banyak komplain dari orang tua murid itu untuk menurunkan itu anak-anaknya itu. Dan juga ini tidak bisa mengontrol itu. Sebentar bisa dikontrol itu, kemudian dia sesudahnya itu anak-anak itu akan membuka HP-nya itu tidak terbatas lagi itu. Karenanya untuk pembelajaran tatap muka pada sekolah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan rencananya akan dimulai 12 Juli mendatang. Namun hal ini juga masih menunggu persetujuan dari tim penanggulangan COVID-19 setempat. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Pemirsa, perwakilan honorer Kelurahan Kota Banjarmasin mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin yang menuntut agar kesejahteraan bisa diperjuangkan dan meminta tahun depan ada formasi untuk mereka. Yang diterima langsung Mat Hari, Wakil Ketua Komisi 1. Sementara itu, usai mendengar keluh kesah sejumlah tenaga honorer K2 Kelurahan Kota Banjarmasin, Wakil Ketua Komisi 1 Mat Hari memastikan akan mengawal aspirasi tersebut dengan mengusulkan kepada Pemko Banjarmasin untuk bisa dibuat dalam RKA. Sejumlah perwakilan honorer K2 dari kelurahan di Kota Banjarmasin mendatangi gedung DPRD Kota untuk mengadukan nasibnya yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi 1 Mat Hari di ruang praksi PKS. Para pengadu ini mengusung tuntutan diantaranya usulan pengangkatan honorer K2 Kelurahan menjadi P3K, penambahan insentif honorer, perubahan PEDUM, usulan BPJS dan THR, usulan honorer K2 dilebihkan dari honorer baru, serta usulan tukin untuk honorer. Ini seperti disampaikan Nurul Anissa yang kesehariannya bekerja di Kelurahan Basirik. Menurutnya tuntutan ini tidak terlampau membebani pemerintah sebab honorer K2 dari berbagai kantor kelurahan hanya tersisa 12 orang. Kesejahteraannya lah dulu sebelum kita diangkat jadi P3K, kita pengennya gajinya ditambah. Sekarang kan cuma 1.600.000. Nah itu. Jadi kawan-kawan kesini ini untuk curhat lah. Kan kita sudah juga ke PKD, ke pemilihan kota, alhamdulillah di sana kan didengar juga kayak itu. Nah, terus untuk formasinya bilangnya tidak ada. Nah, jadi di sini kita
cuman tuntut hak kita. Misalkan seandainya untuk tahun ini tidak ada, insya Allah tahun depan lah kita berharap supaya diangkat ikut tanpa tes gitu, jadi masukkan P3K. Karena semua kawan-kawan sini sudah 20 tahun lebih mengabdi dari kelurahan, kecamatan, sisanya cuma 12 orang lagi. Tenaga honorer lainnya seperti Abdul Wahid yang juga mengadu ke DPRD mengaku saat ini sebagai seorang ayah dengan 3 orang anak mau tidak mau mencari sampingan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan berjualan pentol usai pulang kerja dari kantor kelurahan. Karena orang kekurangan anggaran, kekurangan biaya, jadi kita jualan pentol tiap sore. Gitu. Misalnya sampai malam ya jualannya? Jam 11, karena kita istirahatnya nggak ada, ya mungkin ya paksa bisa sampai jam 11 saja, karena untuk terapi sebelum kerja. Daerah atau yang bersangkutan diperhatikan kami yang K2 itu tertinggal. Kedatangannya ke gedung DPRD Banjarmasin ini berharap para wakil rakyat bisa memperjuangkan mereka, paling tidak untuk sementara ini, meminta honor dinaikkan kembali sambil menunggu formasi selanjutnya. Tim Liputan Banjar TV. Sementara itu, honorer K2 Kelurahan yang mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Banjarmasin ini ditemui langsung Wakil Ketua Komisi 1 Mathari dari fraksi PKS. Mathari menyatakan pihaknya sudah beberapa kali membicarakan terkait kesejahteraan K2 ini, termasuk K2 Kelurahan yang saat ini sudah bisa gaji dinaikkan beberapa kali untuk kesejahteraan mereka. Alasannya karena banyak memiliki andil dalam pekerjaan sebagai honorer kelurahan yang mengabdikan diri cukup lama hingga puluhan tahun. Tiap tahun mengusulkan mereka ini sebagai upaya kesungguh-sungguhan dalam rangka memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah punya masa jabatan yang luar biasa ya, ada yang 20 tahun lebih gitu kan. Sedangkan mereka hanya pendapatannya sekarang kan hanya mendapatkan honor 1.600.000. Bisa kita bayangkan gitu ya, hanya 1.600.000 gitu. Nah, harapan kita ke depan kesejahteraan mereka ditambah gitu. Nah, konon mereka ini masih ada yang tidak mempunyai BPJS, ya kan? Nah, harapan kita ini juga di-cover BPJS ini oleh pemerintah. Ya, kalau umpamanya nih, ya, dananya segitu masih belum juga di ini kan, tapi BPJS-nya tolong diusahakan di-cover oleh pemerintah kota dalam hal ini. Menurut Mathari, daerah ini hanya bisa sebatas mengusulkan mengingat penetapan jatah formasi dan perekrutan CPNS sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun kepada Pemko Banjarmasin, dirinya yang juga duduk di Badan Anggaran akan terus mengawal dan mengusulkan peningkatan taraf kesejahteraan mereka untuk kembali bisa dinaikkan. Mathari juga memastikan usulan ini bisa dimasukkan dalam RKA agar bisa tercover nantinya di dalam anggaran pemerintah kota Banjarmasin. Pembahasan anggaran, karena saya orang anggaran, mulai sekarang sudah saya sudah saya usulkan, bukan nanti di badan anggaran, sehingga nanti masuk di RKA dan lain semacamnya. Ya kan, karena kalau diusulkan saja masih belum masuk, belum terdaftar, itu nanti malah juga nggak jalan juga. Jadi mulai sekarang sehingga mereka itu punya sudah direncanakan, ada perencanaan untuk memasukkan tambahan kesejahteraan kepada mereka. Nanti kita lebih-lebih di badan anggaran akan kita cek ada nggak berkaitan dengan hal ini gitu. Nah, dimasukkan nggak anggarannya gitu. Harapannya karena hanya 12 orang, berapa sih 12 orang ini kan gitu. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda. Demikian akhir dari kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini, edisi Minggu 4 Juli 2021. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Stalina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.